Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tias Live. Oh iya, terima kasih ya sudah mengklik video ini. Berikan like jika video ini bagus, dibagi jika video ini dirasa bermanfaat, dan subscribe jika kalian ingin melihat aktivitas atau video-video apa saja yang saya akan bagikan. Oh ya, hari ini saya dan keluarga melakukan aktivitas olahraga di salah satu pusat tempat aktivitas berolahraga ya. Maksudnya banyak sekali orang masyarakat Gorontalo melakukan aktivitas olahraga di sini, hanya sekedar lari-lari atau jalan kaki saja. Nah, tapi selain kita bisa menikmati sehat kita dengan berolahraga, di sini juga kita bisa menikmati nih, ada rumah dinas yang saya tunjuk itu adalah rumah dinas dari Wali Kota Gorontalo. Nah, di depannya rumah dinas Wali Kota Gorontalo tuh ada namanya lapangan Taruna Remaja. Nah, di Taruna Remaja ini banyak patung-patung monumen dan pokoknya deh suasananya bagus. Di sini selain kita bisa berolahraga, biasanya kalau malam itu ada kayak mainan-mainan anak atau pasar malam ya. Kalau mungkin di luar Gorontalo disebutnya itu pasar malam. Jadi surganya anak-anak nih kalau di sini kalau malam. Nah, di sini juga di Taruna Remaja ini, kalau setiap Ahad itu akan ada kegiatan olahraga bersama. Nanti ada instrukturnya atau nanti akan ada mainan-mainan juga. Pokoknya setiap Ahad itu akan rame banget. Cuman karena hari ini adalah hari kerja, jadi orang-orang yang olahraga di sini hanya orang-orang bisa mungkin untuk berolahraga di pagi hari gitu. Alhamdulillahnya kita di sini punya kesempatan untuk olahraga ya. Jadi sebelum kita berangkat kerja, kita menyempatkan dulu berolahraga. Oh ya, ini saya menunjuk salah satu simbol di mana itu adalah simbol kalau di Gorontalo itu mempelai laki-laki itu menggunakan topi. Nah, topinya itu kalau nggak salah namanya makuta ya. Bentuknya seperti itu yang seperti saya tunjuk tadi. Jadi di sini pokoknya bagus banget ya. Bisa foto-foto, bisa cari-cari udara segar juga. Di sini pokoknya enak deh. Nih, di sini Sakila kelihatan nggak mau diam. Dia kesana kemari. Nah, ini adalah patung monumen yang saya bilang tadi. Patung di mana itu adalah salah satu pahlawan Gorontalo yang namanya Panani Wartabone. Jadi di sini biasanya orang dari luar daerah itu akan foto-foto di sini. Jangankan dari luar daerah, orang Gorontalo saja nggak bosan-bosan untuk foto-foto, cari spot-spot foto di sini. Nah, ini Sinani Wartabonenya jadi patung di sini. Nah, ini beberapa tempat atau spot yang bisa kalian tempati untuk menjadi tempat hanya sekedar berteduh atau untuk spot foto. Nah, ini adalah di mana diresmikan pada tanggal 2017 oleh gubernur pada saat itu, Rusli Habibie. Nah, ini banyak ya. Jadi kalau untuk melihat lebih, nah ini juga ada kayak kendaraan untuk TNI. Di sini banyak ya, banyak sekali spot foto deh gitu. Ini ada salah satu orang yang sedang jalan kaki, sedang olahraga tapi jalan kaki. Nah, di sini banyak, nanti Sakilanya sebenarnya saya mau videokan, cuman dia nggak bisa diam. Ya, jadi ya begitulah. Jenderal TNI disahkan oleh Jenderal TNI. Itu patung Neni Wartabone. Itu yang di atas. Iya, ini adalah itu pahlawan. Taruna Remaja, namanya Taruna Remaja ya.
Tapi di sini bukan hanya remaja saja yang bisa. Hai Kila. Ikutin Akila terus. Ayo, mau ke mana? Nah, habis ini sebenarnya kita mau ke Pelelangan ya. Karena di sini juga biasanya orang habis olahraga terus ke tempat penjualan ikan yang nanti sebentar saya videokan juga. Ini Sakila mau kemana? Minum air dulu nak. Minum air dulu, minum air, mau dehidrasi. Ayo Akila, hadis makan dan minum seperti apa? Habis makan minum sambil berdiri. La yasroban ahadum minkum iman. Janganlah makan dan minum sambil berdiri. Insyaallah, minum dulu. Ayo. Nih, Sakila tuh diajarkan untuk mengikuti sunnah. Kalau minum sambil duduk ya. Di tempat mengaji juga seperti itu kan? Harus duduk. Kalau mengikuti sunnah dapat pahala. Kalau tidak juga tidak mengapa. Tapi kan kalau kita di dunia ini kan cari banyak-banyak pahala. Jadi harus perbanyak mengikuti sunnah Rasul. Nah ya, ini adalah penampakan kantor wali kota, dinas ya, rumah dinas wali kota tampak depan. Nah gini, ini karena setelah corona berjalan, di sini sudah ditutup. Wah, Kila lagi di sana tuh. Nah, kelihatan ya sisi kanan dan kiri dari rumah dinas wali kota ini ditutup, yang bisa hanya berjalan kaki saja. Jadi parkirannya di sisi-sisi yang lain. Nah, sekarang kita mau lanjut ke Pelelangan. Nanti lihat lagi ya. Oke. Nah, setelah ini seperti yang saya bilang tadi, kita akan menuju ke Pelelangan untuk melihat ikan. Kebetulan di rumah itu sudah nggak punya stok ikan untuk seminggu, jadi kita mau ke Pelelangan dulu, pusat perbelanjaan ikan ya. Nah di sini Akila sebenarnya lagi asik nih, kasihan banget. Nah dia masih asik-asik kesana kemari untuk menikmati pagi dan cahaya ilahi yaitu sinar matahari, vitamin D juga ya. Jadi sempat dia ngambek, nggak mau sampai duduk-duduk di lantai. Katanya dia lagi mau di sini, lagi mau lari-larian. Ya maklumlah, COVID ini adalah semacam dia terpenjara di dalam rumah, nggak bisa kemana-mana. Nah nih dia sampai duduk, nggak mau, katanya nggak mau pulang, lagi mau di sini. Akila mau di sini. Tapi aku sih menghadapi anak yang seperti ini, aku diamin, terus aku pergi deh. Kalau misalnya memang dia ingin pergi ya pergi, terus nanti aku jelaskan bahwa kita nanti akan kesini. Dia masih ngambek nih, gak mau, katanya lagi mau suka dan sebagainya. Padahal aku nggak bisa lama-lama di sini karena mau masak ya. Mana lagi kalau di Pelelangan itu rebut-rebutan karena banyak orang-orang atau si bapak-bapak yang jual ikannya juga itu, yang dibawa di motor itu juga ikut berburu di sana. Jadi kita harus cepat-cepatan gitu istilahnya. Di sini juga sebenarnya banyak sekali gedung-gedung atau rumah-rumah yang sudah zaman dahulu ya. Kalau menurut aku ya, kalau aku lihat di sini, ini adalah rumah pertama kali setelah istilahnya Gorontalo ini dibangun. Maksudnya kota Gorontalo ini dibuka. Mungkin ada beberapa rumah yang terlebih dahulu membangun itu ya di sekitar sini, karena di sini banyak sekali bangunan-bangunan tua gitu. Nah di sini juga yang
sekedar informasi saja, di Taruna Remaja juga ini aman sekali karena di sini ada si Polres atau kantor polisi. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu kita merasa aman karena ada kantor polisi di sini. Jadi the best lah untuk, kalau menurut saya ya, the best untuk ini, tempat ini the best karena bisa olahraga, bisa cuci mata, bisa foto-foto, dan aman juga untuk kita masyarakat karena ada si Pak polisinya di sini. Nah, di sini kita sudah mau menuju ke mobil untuk pergi ke Pelelangan. Ayah Akila sudah menunggu di mobil ya, dan si Akila ini masih ngambek. Nah, ini nih yang aku bilang, masih banyak ke gedung-gedung tua. Nah, gedung-gedung tua ini adalah mes atau rumah dinas dari TNI. Di sini itu selain ada polisi, ada juga TNI, jadi berasa sangat aman. Nah, ini juga gedung tua, dan masih banyak lagi sebenarnya kalau kita kita ekspor daerah ini. Nih, ini adalah tempatnya TNI. Kelihatan ya, banyak gedung tua yang masih berdiri kokoh dan masih ditinggalin loh gitu. Salah satunya tempat markasnya TNI itu juga itu masih gedung tua dan masih digunakan. Ada juga puskesmasnya TNI gitu, rumah sakit TNI. Nah, di sini juga selama perjalanan ini menuju ke Pelelangan ada banyak tempat-tempat ibadah untuk umat Kristiani atau non Muslim. Jadi sebelah kanan kiri itu ada tempat peribadatan nih, salah satunya yang tadi juga ya. Dan gedungnya pun gedung tua ya, jadi memang pertama kali itu benar-benar di sini nih orang masyarakat membangun rumah ini di sini. Nih, kita sudah masuk ke jalan menuju Pelelangan. Nah, di sini terlihat ada pembangunan kayak jembatan, tapi itu katanya itu akan dibuat salah satu destinasi untuk masyarakat untuk sekedar lihat-lihat laut atau apa deh, nongkrong di situ. Tapi karena pandemi guys, ya masih begitu-begitu aja. Pandemi ini sangatlah berpengaruh ya. Nah, semoga pandeminya segera berakhir dan tidak ada kelanjutan pandemi di tahun-tahun berikutnya. Nah, di sini terlihat banyak sekali penduduk, padat sekali penduduk. Jadi di sini sebenarnya kalau warga Gorontalo mau ke Pelelangan itu tidak disarankan untuk memakai mobil. Bagusnya itu pakai motor supaya nggak dempet-dempetan atau nggak merasa sempit gitu. Nah, di sini banyak sekali rumah ya, walaupun di sebelah kiri laut, di sebelah kanan gunung. Nah, karena mungkin awalnya orang Gorontalo atau masyarakat Gorontalo itu wilayah yang bagus ditempati itu adalah ini, mungkin yang pertama kali ya di sekitar sini. Gini, sekedar informasi, Alfamart, Indomaret itu masuk di Gorontalo itu sekitar 2019 atau 2018 akhir. Jadi baru banget ya. Jadi kalau apalagi di daerah-daerah sini, mungkin yang tadi yang kita lewat itu mungkin 2020-an baru hadir. Karena beberapa kali saya lewat itu di sini belum ada si Alfamart-nya itu. Jadi di sini tuh sangat masih daerah berkembang banget ya. Nah, di sini Masya Allah, kelihatan banget ya gunungnya masih hijau. Pokoknya enak banget deh. Di Gorontalo itu enaknya di sebelah kanan kiri ada pemandangan yang bagus untuk dilihat. Ada gunung, ada pantai. Nah, ini sebenarnya sudah daerah pantai, tapi masih daerah pantai yang bukan jadi wisata ya, hanya sekedar orang memancing dan sebagainya. Kalau wisatanya itu lagi naik di atas. Nah, kalau di sini juga sebenarnya kalau kita terus ke atas itu nanti ada tempat wisata yang namanya Kubamas. Nanti next time kita ke situ, kalau ada waktu saya videokan. Nanti kalian juga bisa melihat bahwa sebenarnya Gorontalo itu memang banyak yang belum mengerti di mana tempat posisi Gorontalo itu, tapi kalau kalian sudah kenal Gorontalo dan pernah menginjak Gorontalo, wow,
Masya Allah sekali, walaupun memang masih daerah berkembang ya. Jadi kita bangga menjadi orang Gorontalo karena banyak sekali kekayaan alam yang kita bisa nikmati di sini, yang tentunya kalau kita ke daerah-daerah yang sudah berkembang pesat itu sudah jarang, bahkan kita jarang akan melihat gunung dan pantai karena sudah banyak bangunan-bangunan tinggi diganti oleh bangunan-bangunan tinggi gitu. Nah, ini jalannya mulai menanjak ya. Nah, di sini akan kelihatan para bapak-bapak pencari nafkah yang bawa ikan di dalam box di motornya ini. Nih kelihatan mereka nih berburu banget, jadi kayaknya dari subuh mereka sudah di sini, mana yang bisa mereka ambil ikannya, yaitu dijual kembali. Nih agak jauh ya, kalau dari tempat tinggal saya ke sini lumayan jauh, cuman karena ini juga jalannya agak sempit, jadi si ayah akilanya itu pelan-pelan sekali gini. Kelihatan ya, Insya Allah banget nih. Aku sangat suka, kita keluarga sangat suka belanja di sini karena itu fresh. Ikannya fresh banget karena baru dipancing terus dijual. Kalau di pasar kan biasanya istilahnya sudah mati beberapa kali gitu. Kalau di sini istilahnya baru mati sekali gitu. Jadi fresh banget. Pasti pulang dari sini ayah Akila maunya itu langsung bakar ikan pakai dabu-dabu tomat. Kalau di Gorontalo disebutnya dabu-dabu tomat. Nah, ini nanti masuk, kita lihat sebentar ya. Oke. Nih kita sudah sampai di mana? Di Pelalangan. Kita lihat laut dulu. Akila suka sekali lihat laut. Ya. Oh iya, ini adalah pantainya. Ada juga kapal. Di sini pantainya masih kelihatan keruh karena memang di bagian sini kayak apa ya, muara atau gimana, saya kurang paham juga. Di sini banyak yang memancing sebenarnya, cuman karena jauh tidak kelihatan, di ujung sana itu ada yang memancing. Nah, kita sudah masuk ke pasar Pelelangan atau pasar ikan. Ini nanti jangan ditanya untuk baunya, pasti bau banget karena ada sampah-sampah ikan tentunya. Jadi di sini kalian akan melihat atau mendengar logat-logat Gorontalo akan seperti apa. Nah, ayahnya Sakila sudah laju nih ingin lihat ikan apa saja. Nah, di sini pada saat kita pertama masuk, kita melihat ada ikan, kalau saya sih bilangnya ikan batu ya. Sebenarnya ada nama-nama, masing-masing ikannya ada nama, cuma saya yang nggak tahu. Jadi saya pribadi bilangnya ini ikan batu. Jadi warna-warni. Pokoknya kalau ikan batu tuh yang warna-warni gitu. Kalau ikan cakalang atau ikan oci, kalau kita di sini ikan oci itu, kalau namanya ikan oci itu kalau di Jawa itu adalah ikan kembung kalau nggak salah gitu. Itu apa? Ini banyak ya. Dan kalau kesini harus tahan tuh lapar mata lihat ke glowingan ikan ini. Ini banyak juga emak-emak ya. Jujur saja saya tuh males banget sebenarnya pergi ke pasar-pasar ikan seperti ini, cuman karena suami saya adalah pecinta ikan dan dia suka banget ikan yang fresh seperti ini dan langsung dibakar. Jadi saya sebagai istri harus ikut ya ke sini. Kebetulan juga karena tadi dari jogging dan olahraga, makanya pergi ke sini. Oke, nanti akan kita mau pilih-pilih ikan dulu, silakan menikmati bahasa-bahasa orang Gorontalo. Di sini kita ini yang namanya, kalau di Jawa tuh ikan kembung, kalau di sini sekedar informasi adalah ikan oci. Ini enak banget kalau dibakar
pakai yang saya bilang tadi, dabu-dabu, rica, tomat, bawang. Di sini dabu-dabu manta ya namanya, dabu-dabu manta gitu. Jadi itu saja dulu kegiatan saya hari ini. Ini adalah pilihan pertama dari kita setelah melihat-melihat. Ini adalah pilihan pertama. Nanti kita ketemu dengan video-video yang lainnya ya. Di like, subscribe, dan di share. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.